SPD MM, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Saya akan melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama dengan Ibu Bunisar SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Mandau. Kedua dengan Ibu Destianti SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Mandau. Ketiga dengan Bapak Junaidi SPD, Kepala Sekolah MTS Nahdlatul Islam Mandau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Terima kasih Bu. Saya SCGP modul 3.1 yaitu wawancara kepala sekolah. Itu adalah kepala sekolah saya di SMP Negeri Mandau. Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin kepala sekolah, ada nggak kasus-kasus ini hadapi selama ini? Ada. Nah, Bu, Kasusnya terutama untuk siswa atau untuk guru kan? boleh mana satu yang Ya kalau guru kasusnya tidak terlalu memberatkan, hanya tentang kedisiplinan untuk masuk dan datang ke sekolah. disiplin Bu ya? Ya, tentang kedisiplinan saja. Ada selanjutnya Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus guru yang orang disiplin itu biasanya saya memanggil guru yang bersangkutan, atau saya lihat dulu sekali 2 kali, saya lihat dulu apakah kehadirannya tadi tepat waktu atau tidak. Setelah itu baru saya amati lagi tuh istilahnya Pak ya. Iya. Saya amati dulu guru yang bersangkutan. Seperti itu Bu ya? Ya, saya amati Jadi, dulu, tidak langsung dipanggil tapi diamati dulu. Guru-guru yang punya kasus itu diamati, dilihat dulu bagaimana ke depannya apakah tobat. Ya, diamati dulu. Ya. Selanjutnya Bu, yang ketiga, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kewajiban. Jadi guru yang tadi saya amati, ternyata udah sekali 2 kali saya lihat, saya panggil Pak. Udah saya panggil 4 mata, kita proses dulu, saya tanya dulu kenapa dia datang terlambat, apa masalahnya. Nanti kalau sudah kita nasihatkan dia sekali 2 kali, nanti baru kita kasih dia surat SP. Oh ya. Nah, kita tanya dulu Pak, kenapa masalahnya dia sering datang terlambat. Jadi ini kasus yang Ibu ambil keputusannya. Yang pertama Pak dipanggil, Ya, diproses, selanjutnya nanti dikasih SP kalau dia belum ada. betul. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prinsip apa yang Ibu lakukan selama ini yang biasa Ibu lakukan? Itu tadi Pak, diamati dulu dia, setelah diamati dipanggil dia melakukan lagi, baru kita proses dengan memberikan SP, dibuat surat pernyataan. Kasusnya Pak, gurunya juga kasusnya Pak. Nah, udah dibimbing dia, diamati dia, tapi tetap juga melakukan, baru kita kasih SP 1, SP 2 dan SP 3. Pasti dia akan melakukan Bu. Ada catatan tersendiri Bu ya, Iya. tidak langsung kita kasih SP ya. Iya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Kalau ini saya rasa yang efektifnya itu tadi Pak, dibina aja. Pembinaan Pembinaan tidak langsung kita kasih SP atau kita laporkan ke atas, tidak boleh. Nah, kita bina dulu Pak. Nanti kalau udah kita lihat alasannya apa, itu dia punya alasan kenapa dia sering seperti itu. Nanti kita kasih pembinaan dan alasan, baru terakhir baru. Baik Bu, selanjutnya
yang keenam, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mereka? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu bentuk atau prosedur apa yang ibu lakukan? Biasanya Pak, prosedur itu kita harus ada tema waktu lah, tidak langsung saya panggil, tidak. Harus ada tema waktunya. Jadi kalau secara langsung kan tidak baik. Nah, kita lihat, kita pilih dulu prosedurnya itu ada tema waktu. Setelah kita ada tema waktu, ada waktu-waktu tertentu, baru kita panggil dia empat. Ada yang membantu menyelesaikan masalah? Ada. Biasanya tuh ada, kita punya kepanjangan tangan tuh, waka-waka saya kan ada tuh, ada waka-waka. Biasanya saya cerita juga sama waka-waka saya, untuk kita berbuat itu tidak dengan sendiri. Ada penampil, ada guru, ada wakil saya. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah bantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Waka tadi Pak, ya maka ya ada faktor lain lagi Bu. Selain itu ada ibu minta surat sama teman satu profesi sama teman ada. Biasanya kita ada diskusi, sharing dengan pos-pos yang lain, cerita. Bapak juga cerita. Kalau memang udah kasusnya berat Pak, baru kita lapor kepada pimpinan kita. berarti guru ibu bisa mengajar dengan tenang, baik dan bisa meningkatkan motivasi. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan peluang kepada saya. Dari wawancara yang kita tahu sampai ini, ada yang ibu sampaikan sebenarnya. Kesimpulannya, kalau untuk disiplin sekolah itu, kepala sekolah itu harus memanage guru-gurunya, harus membina guru-gurunya, harus dibimbing guru-gurunya, jangan dibiarkan seperti itu. Tapi harus ada pembinaan untuk guru-guru yang kurang disiplin. Jangan dibiarkan kalau kita tatap muka, empat mata, cerita dari hati ke hati. Waktunya berjalan seperti itu. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak, semoga sukses. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa yang bisa saya bantu Pak? kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Di sini Bu, kami dari CGP Angkatan 10 akan mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh gitu ya Pak. Berarti harus kepada pemimpin sekolah, kepala sekolah ya Pak? Iya. Jadi kami sudah kompromi dengan ibu kepala sekolah. Jadi salah satu rekan dari SMP dulu. Jadi ibu kami minta bisa membantu kami untuk penyelenggaraan wawancara ini. Apakah ibu bersedia Bu? Insya Allah. Bu, terima kasih Bu telah kesempatan bersama saya. Selama ibu pemimpin di SMP Negeri 6 Mandawi, ada nggak kasus-kasus yang ibu dapatkan selama ibu pemimpin di sini? Kalau masalah kasus itu ada Pak, tapi tidak terlalu berat, masih bisa kita atasi. Nah, tapi kasus ini bukan berhubungan dengan dia. Kalau rasanya dulu itu sudah bisalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama. Namun kalau dari siswa itu ada mungkin kasus anak yang sering datang terlambat. Iya Bu. Ya, diantaranya itulah Pak. Seperti itu Bu ya. Ya. Dari kasus anak yang terlambat tadi Bu, bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kita ketika anak itu datang sudah jelas sudah terlambat. 7.30 gerbang kita dikunci dan itu sudah merupakan aturan kedisiplinan dari sekolah kita dan sudah disepakati bersama antara siswa orang tua dengan orang tua. Nah kalau di sini ada siswa yang terlambat, kita tetap memanggil mereka datang ke kantor mengisi buku kasus keterlambatan mereka. Kemudian kita memberi
pendidikan karakter sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan kalau dia itu terlambat. Misalnya kita suruh mereka membersihkan sampah yang ada di depan kelasnya, atau kita suruh mereka besoknya membawa satu buah karung untuk meletakkan sampah-sampah bekas. Nah, bisa juga kita suruh anak itu membawa satu bunga, serumpun bunga. Pokoknya kita memberikan hukuman itu yang membentuk karakter siswa, memberikan mereka itu tanggung jawab. Sehingga mudah-mudahan dengan kita beri hukuman yang mendidik itu untuk berikutnya mereka akan berpikir juga. Baik, jadi anak-anak yang terlambat itu tetap diberikan sanksi, Tetap Pak, tidak memberatkan, hanya untuk sampah. Gitu. hanya mau sampah, ya itulah pokoknya tidak memberatkan Jadi siswa. ada sesuatu yang memberikan dulu kepada murid supaya kegiatan Sebagai pertanggungjawaban jawabannya. ya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini Pak, anak itu ketika dia membuat masalah di sekolah, seperti yang jelas kasusnya yang terlambat tadi, kita tentu punya tim, ada tim. Jadi tim ini kita kerjasama, tim itu kerjasama dengan pihak sekolah, dan kita sudah menyatakan apa saja kira-kira yang diberikan kepada anak sanksinya itu. Dan itu harus dijalankan secara bersama. Nah, apalagi kalau itu untuk siswa itu bukan hanya sebatas tim, kita kerjasama dengan wali kelas dan guru maternya yang ada di dalam kelas. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Sebelum kita membuat aturan tersebut, kita mengadakan pertemuan dulu dengan guru-guru, dengan tim di sekolah. Kemudian semua hasil keputusan itu, apalagi itu tentang tata tertib sekolah, kita sepakati dengan orang tua dan sudah ditandatangani orang tua. Jadi artinya orang tua itu sudah setuju dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, otomatis mereka kalaupun anaknya diberi hukuman yang setimpal seperti itu, mereka tidak akan kecewa atau tidak akan marah, karena itu hanya membentuk karakter. Jadi semua sudah disampaikan pada orang tua. Sudah Pak, sudah Pak. Ini sudah merupakan kesepakatan bersama. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Kalau untuk itu rasanya sudah efektif itu Pak, tidak terlalu memberatkan siswa dan tidak menghukum yang berlebihan. Kemudian orang tua juga tidak ada yang komplain dengan hukuman yang seperti itu. Ya, tidak berat ya. Tidak berat. Tidak keberatan lah ya. Ya, tidak keberatan. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilematika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan sendiri di tempat, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Kalau masalah yang berat itu kita bekerja sama dengan tim. Ada tim-tim kita, kemudian ada wali kelasnya kan termasuk tim, kemudian guru mater. Nah, kalau masalah waktu itu rasanya tidak terlalu ditetapkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Misalnya kalau anak itu terlambat, kan aku langsung memberikan pendidikan untuk anak-anak itu, sehingga untuk efek jerah berikut dia mikir lagi. Nah, sekarang terlambat bawa bunga, besok kalau terlambat lagi bawa apa, ini mereka udah mikir seperti itu. Jadi ada kalanya kita langsung memberikan hukuman yang membentuk karakter. Kalau yang kasusnya kecil mungkin bisa langsung ya. Kalau kasusnya berat mungkin kita ada tim lagi. Ya cuma kalau kasus berat untuk anak SMP belum ada nampak. Rasa-rasanya lah yang selama ini belum ada kasus yang terlalu berat dan lalu ditangani. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini untuk mempermudah
atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ibu TK? Ya Pak, yang jelas kita di sekolah itu bukan bergerak sendiri. Kita sebagai pimpinan tentu punya anggota ini bekerja sama. Jadi dalam mengambil keputusan itu sudah jelas kita tim, Pak. Itu tim yang kita libatkan luar biasa. Semua yang terlibat, ya, warga sekolahnya terlibat. Semua warga sekolah terlibat. Baik Bu, yang terakhir ini semua yang tadi disampaikan itu tadi, apa pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan? Untuk pelajarannya kita semua apapun yang kita buat harus bekerja sama. Dan semua peraturan itu, semua apa yang kita buat itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita bentuk. Jadi baru bisa kita mengambil keputusan. Keputusan itu kita bentuk bersama, kita jalankan bersama. Itulah pembelajarannya. Jadi kita dalam instansi tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Melibatkan semua yang harus bergabung di dalam itu, kita libatkan semua. Termasuk orang tua. Kemudian pokoknya yang lingkungan sekeliling kita ikutkan. Nampaknya Ibu menjadi pemimpin lebih ada dewasa, bisa mengajak rekan-rekan guru bersama. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu. Amin. Dan apa-apa yang diharapkan nanti bisa tercapai hendaknya. Terima kasih Ibu telah menyempatkan diri di wawancara ini. Wawancara ini tidak ada hanya sebagai tugas akhir dari CGP Angkatan 10. Terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Saya dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bengkalis. Nama saya Angkatan SPDMM. Ini adalah materi modul 3.1 pengambilan keputusan dari pemimpin. Jadi Bapak terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara. Bisa Bapak bersedia kan? Bersedia. Terima kasih Pak. Baiklah, saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak sesuai dengan yang ada di sekolah Bapak ini. Tidak ada rekayasa apa ada saja, dan ini tidak ada kaitannya dengan sekolah. Ini saja saya selesai. Iya. Yang pertama Pak, apakah Bapak selama memimpin di sekolah MTS ini ada mempunyai kasus? Kasus sepertinya ada, tapi yang didengarkan saja misalkan ya seperti anak misalkan ada dibully oleh temannya atau seperti biasa, tapi dalam kasus tersebut ini sebatas yang ringan saja, tapi sudah kita selesaikan bisa melalui wali kelas ataupun siswa yang sudah kita Ada yang ringan-ringan saya Pak ya. ringan Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah? Identifikasinya kasus tersebut ya kita namanya kita sekolah ya, jadi identifikasinya pertama kita panggil dulu untuk siswanya, kemudian ada aturan dari siswa lain, kemudian apa kasusnya, dan kita dari segi implementasinya kemudian kita selesaikan hari itu juga ya, dan besok kembali seperti biasa dan kasus itu tutup sampai selesai. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus di mana ada nilai-nilai kebajikan, contohnya sama-sama baik, mengambil keputusan mana yang lebih Bapak ambil? Apakah menurut dari Bapak atau dari orang lain? Kalau kita sebelum mengambil langkah atau sebuah keputusan, itu kan kita namanya leadership itu harus mempunyai potensi yang dimana kita selalu mengambil keputusan. Jika ada dua berkaitan keputusan yang satu dan yang kedua, kita ambil satu forum, dan forum itu yang baik mana yang tidak, tetapi di satu sisi kebaikannya sama, akhirnya kita sebagai pelaksana untuk kita yang mengambil satu kebijakan atau keputusan. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini?
Ya, prosedur kita sudah melakukan beberapa prosedur, baik itu tertulis ya, karena kalau tidak tertulis itu prosedur itu bisa di luar dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Hanya acuannya itu kita seluruh guru ataupun kita sebagai kepala sekolah mempunyai standar operasional prosedur dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan. Ada tertulis Pak ya, ada data tertentu. Ada ya. data tertentu. Baik Pak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kita ini? Hal-hal yang efektif yang selama ini kita ambil keputusan, satu, misalkan kita dalam satu rapat ya, yang mana yang kita pilih-pilih sesuatu yang mau kita putuskan itu kita tidak sebagai kepala sekolah tidak sendirian, tapi kita melibatkan seluruh stakeholder, baik itu dari Wakatur, Wakasis, kemudian bagian untuk apa namanya guru ataupun guru wali kelas. Nah, Semuanya terlibat ya. Semuanya kita libatkan dalam satu pengambilan keputusan. Baik Pak, ada nggak Bapak mengambil keputusan itu ada waktu tertentu, ada jeda waktunya, atau Bapak sampai 1 hari, 2 hari, atau seminggu baru Bapak putuskan? Tergantung keputusan mana yang harus dieksekusi. Kalau sifatnya dia urgent, hari itu kita lakukan. Tapi kalau ada sifatnya itu ada memerlukan waktu, itu akan kita kompromikan, kita rapatkan kepada dewan guru, kemudian 1 atau 2 hari kita putuskan. Belum bisa kita putusin kalau yang Iya. Baik Pak, ada faktor-faktor yang untuk mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, faktor yang mempermudah itu karena kita harus benar-benar sebagai leadership sebagai kepala sekolah. Faktor pertama pendukung adalah dari para dewan guru ya, memberikan masukan, kemudian kita putuskan. Kemudian faktor kedua terkadang ya laporan itu tidak sampai ke kita, kemudian tiba-tiba kita terdengar dari orang lain atau dari masyarakat dan sebagainya. Nah, itu sebagai faktor penghambat. Disitulah kita sebagai kepala sekolah bagaimana kita memutuskan sesuatu kalau kita hanya mendengar tidak ada laporan dari saya dewan guru misalkan. Baik Pak, ini semua yang Bapak sampaikan tadi dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin, Ya, gimana Pak? dari Selama Bapak menjabat sendiri, apa pengalaman Bapak yang bisa diambil? ya banyak Pak. Dari yang pertama itu kebijakan ataupun pengalaman itu dari segi pengambil keputusan atau dari dewan guru ya, karena kita harus memahami guru satu dengan guru B karakternya berbeda-beda, dan ini kita sebagai pemimpin itu ya kita harus memahami itu tersebut. Kemudian tidak hanya itu saja, kita juga melibatkan namanya wali murid ya. Wali murid itu sangat penting apabila kita membuat sesuatu ataupun kebijakan program-program yang diwakili daripada ketua komite tersebut. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas wawancara pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.